Cahaya pagi menembus kaca jendela, sinar harap memenuhi seluruh kamar ini. Dalam sesi pembuatan misi sekolah yang akan kita revisi untuk menjadi visi yang relevan dengan kondisi sekolah kita, visi yang berpihak kepada peserta didik. Untuk mendasari dari pembuatan visi ini, kita perlu memahami beberapa hal dulu. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa kita harus mengetahui konsep-konsep dari dasar kita untuk membuat visi. Jadi konsep yang pertama adalah konsep kunci dari budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Budaya positif yang bagaimana yang dimaksud, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yaitu dari belajar konvensional atau kita berdiri menjelaskan, murid mencatat dan lain-lain, yang mana murid itu hanya menerima saja tanpa reaksi, vakum, artinya reaksinya hanya merespon guru yang memberikan pelajaran tanpa diberikan keleluasaan untuk mencari tahu sendiri. Jadi ini yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar dari konvensional kepada berpihak pada murid. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini kita akan terapkan di sekolah kita, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan kelas. Kemudian dasar berikut adalah motivasi perilaku manusia yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian apa kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar siswa kita perlu ketahui apa kebutuhan dasarnya untuk bisa kita kembangkan untuk menembakkan nilai-nilai kodrat alamnya, kodrat yang sudah melekat sejak lahir yang kita tebalkan menjadi kodrat yang baik, yang berbudaya positif.
Kemudian ada namanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini bagaimana kita mengontrol keadaan, kondisi sekolah, kondisi termasuk kondisi perasaan dan kejiwaan atau situasi kondisi perasaan kita pada saat mengajar. Kita juga perlu kontrol. Kemudian ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan disiplin positif. Jadi keyakinan kelas ini murid akan membuat keyakinan kelas untuk kemudian menjadi peraturan di dalam kelasnya yang akan diikuti sehingga tercipta budaya positif di kelas. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bentuk penyelesaian masalah di dalam atau di luar kelas. Jadi kita akan jelaskan satu demi satu. Selanjutnya paradigma pembelajaran. Pertama, paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran ini itu tadi dari yang konvensional menjadi berpihak kepada murid, disesuaikan dengan tahapan pencapaian karakteristik murid. Karakteristik murid ini diketahui pada saat kita melakukan observasi. Kita mencari tahu pengetahuan dasarnya siswa. Pada saat siswa itu mengetahui misalkan pada matematika perhitungan penjumlahan, tetapi belum mengetahui perkalian dan pembagian, ya kita tahapkan. Kalau dia mengetahui penjumlahan, kita fokuskan dulu ke penjumlahan sampai mantap, lalu masuk di tahap berikutnya. Jangan satu belum selesai masuk lagi modul karena kita buru modul. Jangan buru modul, tapi buru apa yang akan harus diketahui oleh siswa. Kita kan mempunyai di kurikulum ini kan kelas paralelnya pembelajaran, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pemantapannya ada 2 kelas yang bisa memantapkan pembelajaran. Jangan kita buru modul, tapi apa yang perlu diketahui murid. Itulah yang disebut dengan mencari tahu karakteristik murid dan menerapkan pembelajaran sesuai karakteristiknya. Selanjutnya profil pelajar Pancasila. Profil nilai-nilai budaya yang diharapkan. Di sekolah kita ini kalau profil yang kita dapatkan selama ini, kalau menurut refleksi yang pernah kita lakukan, menunjukkan profil yang masih katakanlah sembraut, tidak teratur. Ya, profil yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara pada filosofinya yang akan kita terapkan di kelas kita dan Indonesia pada umumnya adalah profil pelajar Pancasila. Perlu diketahui bahwa profil manusia ini bukan hanya satu, bukan hanya ini, ada paling sedikit 6, masih ada mungkin tambahannya, tapi yang kami ketahui itu ada 6. Tapi yang profil yang diinginkan oleh Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil inilah yang akan dibudayakan di sekolah kita dan sekolah Indonesia pada umumnya. Apa itu? Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global, tentunya kita sudah paham ini. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, berpikir kritis. Keenam, kreatif. Nah, keenam profil ini yang kita akan bentukkan dalam satu bentuk visi. Dalam refleksi nanti ini kita berpedoman pada profil yang itu tidak baik. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Anak akan mengatakan iya, tidak baik. Nah, kita memberikan contoh-contoh lain dari tindakan yang memukul ini bahwa ini adalah tindakan yang salah. Setelah anak-anak paham, baru kita kembali ke keyakinan yang dibuat di kelas. Keyakinan kelas, kamu melanggar keyakinan yang nomor berapa ini? Yang
memukul, dilarang memukul. Mungkin di keyakinan kelas itu ada nanti dilarang memukul teman. Nah, itu adalah melanggar keyakinan misalkan nomor 6. Nah, konsekuensinya apa? Bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah kita buatkan konsekuensi seperti apa konsekuensinya kalau memukul. Mungkin mengganti sesuatu yang mungkin dirusak, atau mungkin pokoknya semua kerugian yang diakibatkan diselesaikan oleh si anak yang melakukan pelanggaran. Tetapi itu bukan menghukum, tapi itu namanya konsekuensi dari perbuatan. Karena nanti kalau ada konsekuensi setelah anak besar nanti, dia mengetahui bahwa dia berbuat harus ada konsekuensinya, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan akan dipikirkan dahulu sehingga meminimalisir dampak dari konsekuensi yang dilakukan. Nah, inilah yang akan kita muat dalam revisi visi yang akan kita buat nanti. Jadi saya kira demikian untuk sesi ini, dan kita akan masuk di sesi pembuatan visi. Kati tempatnya. Selanjutnya kertas kode ini sesuai dengan pemahaman kita tadi. Jadi buatlah usulan visi yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ya. Usulan visi. Anunya tadi ini Pak Rosma sama Pak Resti. Setelah usulan visi ini dibuat, silahkan ditempelkan di ya setelah selesai membuat curah pendapat tentang visi, silahkan ditempel di dinding yang sudah ditentukan untuk selanjutnya kita jabarkan ke dalam satu visi dan prakarsa perubahan. Jadi kalau menurut saya prakarsa perubahan ini adalah misi dari visi, penjabaran dari visi. Jadi silahkan ditempel di papan. Ibu. Visi, ya. Cukup bisa. Yang lain. Rosma. Tempel. Bisa saja. Iya. Coba aja. Sekalian itu. Ya. Ini Bu. Turun.
Ya, jadi usulan visi yang kita sudah buatkan curah pendapat ini akan kita jabarkan ke dalam prakarsa perubahan atau perubahan paradigma sekolah, perubahan perilaku sekolah. Itu pertama menjalankan sekolah yang mandiri, berbudi pekerti luhur, cerdas dalam ilmu, gotong royong, berwawasan global. Menjadi sekolah yang unggul di bidang ilmu, sekolah yang beriman dan bertakwa, sekolah yang berprestasi, sekolah yang rukun. Kemudian siswa yang bermoral, sopan santun dan dapat berpikir kritis, dapat menyesuaikan kehidupannya di tengah masyarakat sesuai dengan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia. Siswa diharapkan berperilaku yang baik dan berakhlak mulia. Masih ada beberapa guru yang rekan guru yang belum hadir, jadi itu juga akan kita mintai tanggapan, curahan pendapat untuk lebih leluasa kita membuat visi di 5 tahun yang akan datang. Yang kita terapkan dalam jangka 5 tahun yang akan datang. Bukan 5 tahun yang akan datang, prosesnya selama 5 tahun dan kita revisi lagi. Setiap bulan kita revisi, tapi ini akan berlaku selama 5 tahun. Kira begitu. Selanjutnya di sesi kedua besok kita akan masuk ke dalam pengumpulan visi untuk disatukan menjadi satu visi dan selanjutnya dijabarkan ke dalam prakarsa perubahan. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada kita semua dan semoga kita senantiasa kuat, sehat, dan terutama hati nurani kita betul-betul tujuan adalah mengajar murid, menghamba pada murid untuk kehidupan murid di masa yang akan datang. Jadi jangan putus asa dengan kelakuan murid, tetapi kita betul-betul harus menjadi guru yang bisa menjadi guru yang profesional, seorang guru yang menjadi guru dalam perilaku dan perkataan serta guru di dalam kelas. Terima kasih. Kemarin kita sudah sepakati untuk membuat kesepakatan kelas, ya, supaya norma-norma semua kebajikan-kebajikan yang perlu kita terapkan di sekolah kita dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, nilai kebajikan yang perlu diterapkan di sekolah yaitu nilai profil belajar Pancasila bagi siswa SD, ya, karena ada beberapa nilai kebajikan. Tapi untuk siswa SD ini, SMP dan SMA itu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi
nilai kewajiban profil pelajar Pancasila ini masih ingat? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kedua, mandi. Ketiga, bernalar. Berarti. Empat, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. 6, ini 6 kebajikan ini yang akan diterapkan oleh siswa kelas ini. Nah, untuk menerapkan 6 kebajikan ini, kita perlu menyepakati minimal 10 kesepakatan ya. Kesepakatan kelas yang perlu diterapkan dalam menghayati dan mengamalkan kelima nilai, keenam nilai kebajikan ini. Ya. Oke, di sini sudah ada kertas 5 kertas putih yang akan kita isi dengan usulan-usulan. Ya, jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengusulkan nilai-nilai kebajikan yang perlu diterapkan di kelas. Mengusulkan ya. Jadi masing-masing satu orang mengusulkan 2 nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelas. Nilai kebajikan itu apa? Misalnya menjaga kebersihan. Kita sepakat untuk menjaga kebersihan, tidak mengganggu teman. Kita sepakat untuk tidak mengganggu teman. Semua yang baik-baik, ya, paham? Semua yang baik diusulkan 2 dari masing-masing siswa. Yang terbaik yang harus kita lakukan di kelas. Ya, berarti ini dipahami? Nah, dari kebaikan ini kita ambil 10 nilai kebaikan. 10 nilai kebaikan ini akan kita terapkan di kelas kita. Ya? Cut dulu. Sekarang ini ada kertas posit ya, namanya kertas posit. Kita akan bagikan. Isilah 2 peraturan kelas yang kita inginkan kelas bisa terpenuhi. Nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan itu kebaikan yang baik, yang universal. Universal itu dilakukan semua orang, diinginkan semua orang. Terbaik dalam kehidupan, terbaik di kelas kita. Ya, buatlah 2, tulis 2. Di sini ada lemnya, jangan ditulis di sini, ditulis di sini ya. Tulis 2 kebaikan. 2 kebaikan saja ya. Misalnya meminta teman saat meminjam barangnya. Nah, itu. Misalnya izin saat keluar kelas. Ya. Tulis 2 satu orang. 2 kalimat untuk satu orang atau 2 kalimat positif atau 2 kalimat kebajikan untuk satu orang. Nanti setelah selesai dicatat, tempelkan di papan peraturan kelas. Tempelkan di sini, ya. Nah, setelah dicatat, tempel dan tulis di bawah. Ya, saya kasih waktu mencatat 1 menit. 1 menit. Ya, apa saja yang kamu pikirkan yang baik, jangan bertanya ke teman. Karena kalau kamu bertanya ke teman, berarti bukan keinginanmu yang baik yang ingin dilakukan, tapi keinginan teman. Ya, kita ingin kelas kita terbentuk nilai-nilai kebajikan di dalamnya, bentuk hal-hal positif, supaya di kelas kita jangan lagi ada
Oh, Nobel diganggu. Oh, ini dipukul sama ini. Tidak ada lagi itu nanti. Setelah kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan saat ini. Tidak usah tulis. Cepat saja di situ. Oh, yang penting di dalam. Di atasnya. Makan ini. Ya. Oh, ini. Oh, ini. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Yang belum ada 15 orang baru ada 8. Oke, 9, 10. Ini yang dimatikan ya. Apa lagi? Iya. Masih ada? Suarez. Pikir-pikir apa yang baik. Lebih baik berpikir supaya baik keadaan kelas kita setiap hari. Sudah ada peraturan-peraturan yang diinisiasi oleh siswa yang ingin peraturan ini diterapkan di kelas. Nah, apakah peraturan ini betul-betul sudah siap untuk diterapkan oleh kalian? Ya, Pak. Mau? Ya. Supaya apa? Menjadi anak yang pintar, berbudaya positif, berbudaya nilai-nilai kebajikan itu kebaikan. Jangan hanya di sekolah dilakukan, tetapi juga di rumah dan di masyarakat. Ingat ya, nilai-nilai akan kita buat ini dilakukan bukan hanya di sekolah, tetapi di masyarakat. Saya berharap nilai ini timbul dalam hati masing-masing siswa menjadi kebiasaan. Bukan karena takut kepada guru, bukan karena takut kepada peraturan ini, tetapi menjadi kebutuhan bahwa kalau dilakukan baik bagi kehidupan saya. Ya tak? Jangan karena Pak Adrianus datang terapkan nilai kebajikan. Waduh. Tetapi supaya kita sehat, kita bahagia, kita bisa hidup mencari uang dengan baik, maka nilai kebajikan ini ditanamkan dalam hati dan dilakukan. Nah, ini sudah ada usul. Saya persilahkan Gladys mencatat peraturan yang sudah dibuat oleh teman-teman di sini supaya lebih di dalam. Oke, silakan Gladys. Sudah bukan ya? Tulis nomor 1. Nomor 1, oh sorry, tadi lupa tulis nama ya. Oke, enggak apa-apa. Tidak ribut saat belajar. Tidak ribut saat belajar. Saat belajar. Nomor 2, meminjamkan barang kepada teman jika diminta. Kemudian nomor 3, tidak boleh mencuri. Nah, ini meminjamkan pulpen kepada teman sama tadi ya. Nomor 4, meminjamkan juga sama tidak mengganggu teman, tidak membantah guru.
tidak membantah guru. Baik. Sampai nomor 6 Gladys dicatat. Berikutnya nomor 7 dicatat oleh Yuni. Silahkan Yuni. Ya. Nomor 7 ini ada banyak yang sama ya, jadi yang sama tidak usah dicatat. Tidak boleh mengejek teman, ya, tidak boleh mengejek teman. Oke, selanjutnya kita sudah membuat 13 peraturan. Ya, 13 peraturan ini masih akan kita ubah ke dalam peraturan bentuk positif. Artinya dalam hal-hal positif, misalnya izin kalau mau keluar, peraturan positifnya hal positifnya adalah apa kira-kira? Kalau izin pada saat keluar, menghargai guru, ya. Kalau tidak boleh mengejek teman, kalimat positifnya apa? Menyayangi teman. Nah, kita sudah buat 11 peraturan kelas yang akan kita ubah ke dalam bahasa positifnya, ke dalam kata-kata positif yang nantinya akan menjadi nilai kebajikan. Ya. 1. Tidak ribut saat belajar. 2. Meminjamkan barang kepada teman jika diminta. 3. Tidak boleh mencuri. 4. Tidak boleh mengganggu teman. 5. Izin kalau mau keluar. 6. Tidak membantah guru. 7. Tidak boleh mengejek teman. 8. Menghormati guru. 9. Tidak boleh makan di kelas. 10. Tidak boleh ribut di kelas. 11. Menerapkan norma di kelas. 12. Tidak boleh membuli teman. 13. Tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Nah, kita ubah ini ke dalam kalimat positif, bahasa positif, atau dalam artian mengubah kalimat ini ke dalam hal-hal positif. Ya, kita mulai dari tidak ribut saat belajar. Kita buatkan kalimat positif apa? Tidak ribut saat belajar. Menghargai teman saat belajar. Nah, kalimat tidak ribut ini kita konversikan ke dalam bahasa yang positif, yaitu tidak ribut berarti menghargai teman yang ada di kelas. Ya, supaya tidak terganggu, jangan ribut. Ya, berarti 1. Menghargai teman dan guru, ya, dan guru, ya toh? Tidak ribut. Atau ada bahasa lain kira-kira apa? Kalau tidak ribut, ya, hargai, ya. Yang kedua, meminjamkan barang kepada teman jika diminta. Kira-kira apa bahasa peraturan ke dalam bahasa positifnya? Apa bahasa positifnya? Meminjamkan barang kepada teman jika diminta. Membantu teman saat membutuhkan, ya. Membantu teman saat dibutuhkan. Nah, ketiga, tidak boleh mencuri. Apa kalimat positifnya? Teman tidak kehilangan barang. Ya, supaya teman tidak kehilangan barang. Tetapi apa kira-kira kalimat positifnya?
bahasa positifnya dalam peraturan kelas. Kalau tidak boleh mencuri. Menghargai barang teman. Ya kan? Kita sudah menemukan hal-hal positif untuk diterapkan di kelas. Pertama, baca bersama. Menghargai teman dan guru. 2, membantu teman saat dibutuhkan. 3, menghargai barang milik teman. 4, menyayangi teman. 5, menghargai guru. 6, taat kepada guru. 7, makan di tempat yang ditentukan di dalam kurung kantin. 8, menghargai teman saat belajar. 9, datang tepat waktu. 10, menjaga kebersihan kelas. Oke, inilah yang akan kita sepakati untuk dilakukan ya. Ya, dilakukan ya. Nah, nanti kita akan buat konsekuensi apa jika siswa tidak melakukan ini. Nanti ada konsekuensinya, tetapi bukan hukuman, tetapi namanya konsekuensi. Ya, kalau misalkan kita mengambil barang teman, konsekuensinya apa? Diganti kalau hilang, dikembalikan kalau masih ada. Nah, itu konsekuensi, bukan hukumannya. Misalnya Elpa dipukul sama Gian, konsekuensinya apa? Minta maaf. Kemudian kalau ada rusak diganti. Tidak ada guru. Woi, berarti kenapa kamu pukul dia? Dipukul kamu. Tidak, ya. Oke, jadi selalu kita menggunakan konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan di 5 profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan. Ya, dari 10 peraturan positif ini kita akan sinkronkan dengan nilai kebajikan 6 nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. 6 ya. Apa tadi? Beriman dan bertakwa. Kedua, bernalar kritis, berakhlak mulia, apalagi berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Tetapi bukan hanya global, itu artinya seluruh bukan hanya di kelas ya. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Menghargai teman dan guru masuk ke dalam nilai kebajikan apa? Menghargai teman dan guru. Berakhlak mulia. Nah, berarti masuk ke kebajikan berakhlak mulia. Coba catat Putri, masuk kebajikan berakhlak mulia. Catat. Silakan. Nomor 1, berakhlak mulia. Oke. Berakhlak mulia. Masih semangat? Ya, Pak. Sebelum lanjut, berdiri dulu semua. Ya. Ikuti gerakan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loncat, yes! Yes! Semangat lagi ya. Silakan dulu.
Selanjutnya yang kedua membantu teman. Ini masuk di nilai kebajikan apa? Membantu itu apa? Saya bantu kamu. Gotong royong. Nah, kan saling membantu. Berarti gotong royong. Iya, tulis Adit gotong royong. Nomor 2 gotong royong. Nah, kita sudah mendapatkan 10 nilai kebajikan dari 10 peraturan positif yang akan kita jalankan di kelas. Apa itu? 1. Berakhlak mulia, menghargai teman dan guru itu berakhlak mulia. Membantu teman saat dibutuhkan, gotong royong. Menghargai barang milik teman, berakhlak mulia. Menyayangi teman, berakhlak mulia. Menghargai guru, berakhlak mulia. Taat kepada guru, Berakhlak mulia. makan di tempat yang ditentukan, Mandiri. Menghargai teman saat belajar, Berakhlak mulia. global. Iya. Datang tepat waktu, Mandiri. jaga kebersihan kelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke dalam kegiatan pendalaman. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini tampak seperti. Tidak tampak seperti apa maksudnya? Ya, dan di bawah terdengar seperti, terdengar, terlihat, berperilaku. Tampak seperti, apa yang dimaksud dengan tampak seperti? Sudah melakukan, misalkan gotong royong, sudah melakukan kerja bakti bersama, membersihkan kelas. Itu tampak seperti yang diinginkan di sini. Tampak seperti yang diinginkan di sini. Contohnya gotong royong berarti bersama-sama membersihkan apa? Kelas dan lapangan. Tampak seperti bersama-sama yang berakhlak mulia dulu. Menghargai teman dan guru, berakhlak mulia. Tampak seperti saling pada saat masuk di ya enggak? Saling atau tidak? Setiap masuk di kelas. Siapa yang saling kalau mau baris, habis baris saling dulu baru di sini? Siapa? Semua ya? Halo Dion. Aduh, sudah tidur. Kasih dulu Dion. Tangan kanan berdiri. Kayak kencang. Sudah semangat Dilon. Sudah semangat lagi Dilon. Nah, kita masuk berakhlak mulia, di menghargai teman dan guru, saling pada saat masuk di kelas. 1. Saling saat masuk di kelas. Kalau tidak tampak seperti, kebalikannya ini, saling pada saat masuk di kelas. Tidak saling pada saat masuk di kelas. Saling pada saat masuk di kelas. Yang kedua, bergotong royong. Tampak seperti, apa kira-kira? Bergotong royong. Kerja bakti. Kerja bakti, membersihkan. Kedua, kerja bakti. Membersihkan kelas. Kalau yang tidak tampak, tidak ikut kerja bakti.
Kerja bakti membersihkan kelas. Ya, mandiri. Coba kita satu mandiri. Nomor 7, makan di tempat yang ditentukan. Makan di mana? Kantin. Tampak seperti makan di kantin. Di kantin. Tidak tampak seperti Tidak makan di kelas. makan di sembarang tempat. Iya kan? Oke. Nah, ini yang terakhir. Belum terakhir, masih ada satu lagi. Yang kita inginkan terdengar yang kita dengarkan sering disebut oleh anak-anak yang sudah berperilaku baik. Terdengar dalam salin masuk di kelas. Terdengar. Selamat siang Bu, ya kan? Menyapa ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Itu kan terdengar indah kan? Terdengar juga. Halo gadis, selamat siang. Nah, terdengar juga yang kita inginkan. Apakah saya bisa membantumu? Bisakah saya membantu kamu mengerjakan tugas itu? Iya kan? Itu kan terdengar. Itu yang kita inginkan untuk didengar di sekolah kita. Bukan Tepen marah-marah sama Gladys, bukan Putri marah sama Perli. Bukan itu yang kita mau dengar. Yang kita mau dengar adalah ucapan-ucapan bahasa-bahasa yang indah. Ya, terlihat kita melihat Cia yang bisa terlihat yang melakukan kebajikan seperti apa? Menolong teman yang jatuh. Aduh kasihan. Itu yang kita mau dengar ya. Terdengar ya? Oh ini lagi masih terdengar. Aduh kasihan ya. Kasihan kamu ya. Kalau terlihat si Dilon meminjamkan pulpen kepada Talia. Iya ya. Dilon meminjamkan pulpen kepada Natalia. Apalagi yang terlihat yang bagus dilakukan kebajikan. Yang dari sini berbagi makanan. Ya, Gladys berbagi makanan kepada Tepen. Ya. Membagi makanan. Kemudian bagi-bagi beasiswa itu salah satu penerapan nilai-nilai kebajikan. Ada yang dapat beasiswa dibagi sama temannya. Kemarin dapat masing-masing 30.000 ya. Luar biasa kebajikan yang dilakukan temannya dapat beasiswa ya. Berperilaku ini agak beda dengan terlihat. Berperilaku. Seperti berperilaku. Kira-kira berperilaku baik Ferdi selalu datang tepat waktu. Ya, Ferdi datang tepat waktu. Menghormati guru seperti tabe saat lewat di depan guru. Itu berperilaku kebajikan. Ya. Tabe saat di depan guru. Apalagi satu lagi. Menyapa Menyapa guru dan teman.
Menyapa apa maksudnya? Menyapa guru kalau lewat. Menyapa guru kalau lewat. Biasanya kalau saya lewat di sana dari jauh saja, yang penting kelihatan kepalanya motorku. Natalia sudah bilang, Pak Guru. Baru kepalanya yang terlihat. Belum terlihat badanku, baru kepala motor. Itu menyapa. Itu nilai kebaikan ya. Apa nih? Tanggung jawab guru, tanggung jawab murid. Nanti saya perbaiki tulisannya karena ini baru. Nanti kita perbaiki setelah kita tempat ya. Tanggung jawab guru di sini. Apa tanggung jawabnya guru di sini? Mengajar anak-anak yang baik. Mengajar anak-anak yang baik. Di sini datang tepat waktu, ini tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru juga datang tepat waktu. Tepat waktu. Satu lagi tanggung jawab guru. Karena ini menjaga kebersihan. Kebersihan. Kalau tanggung jawab murid yang di sini. Hormati guru. Ini masih tanggung jawab siapa ini? Guru dan murid. Guru juga menghargai teman, menghargai siswa. Itu juga tanggung jawab guru. Sekarang tanggung jawab murid. Apa tanggung jawabmu di sini? Hormati guru. Hormati guru. Hormati guru. Apa lagi? Menyayangi teman. Menyayangi teman. Apa lagi? Tidak membuli. Tidak membuli. Tidak membuli juga ini tanggung jawabnya juga guru. Ya. Tidak membuli. Taat kepada Guru. kepada guru. Apa lagi? Apalagi tanggung jawab murid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 lagi. Menghargai yang sama tadi. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Satu lagi. Gotong royong. Gotong royong. Ini juga tanggung jawab guru. Nah, baik ya. Perhatikan semua. Sekarang saya mau tanya, menurut kalian, Tepen sama Hadid, Suarez, perhatikan ya. Menurut kalian, apakah pekerjaan yang kita lakukan hari ini main-main? Tidak. Apakah pekerjaan kita lakukan ini betul-betul? Tidak. Apa yang akan terjadi jika ini kita lakukan? Disiplin. Disiplin, mantap. Disiplin. Apalagi? Menjadi anak baik. Menjadi anak baik, menjadi rukun. Ya. Kalian mau menjadi seperti itu atau tidak? Mana yang kalian pilih? Saling berteriak, membuli dan memukul dan sebagainya atau ini? Mantap. Kalau kita bisa lakukan ini, kalian akan menjadi anak yang baik, berpikiran positif, berbudaya positif, berbudaya baik, ya. Jangan hanya di sekolah kita ya, itu juga dilakukan di kelas. Terutama Ferdi, karena sering kurang fokus pada pelajaran. Mulai saat ini peraturan ini sudah ada dan Ferdi harus fokus. Bukan latihan. Yang kita lakukan ini bukan latihan, tetapi kesepakatan kelas kita akan melakukan ini. Iya ya, supaya di hari depan kita menjadi anak-anak yang baik. Oke, demikian kesepakatan kelas yang kita lakukan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul
12.15 saatnya untuk pulang. Ingat, saat pulang jangan singgah-singgah di tanaman, di rumahnya orang, lihat tanamannya orang, apalagi yang tidak baik. Ingat ini ya, saat langsung pulang ke rumah. Nanti kalau sampai di rumah ganti pakaian, kemudian makan, pelajari apa yang kau pelajari hari ini sedikit, tidur karena tidur itu penting, baru membantu orang tua. Ya, baiknya kalian dalam satu hari itu tidur minimal 1-2 jam ya, supaya sehat dan pintar. Oke? 4 jam. Ya. Demikian saya kembalikan kepada ketua kelas. Jangan main-main ini ya. Mama sakadayangku tiap. Ya, terima kasih. Kita dibawa doa oleh Robert. Ya. Silakan. Maju. Lalu. Jadi mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami agar kami bisa pulang dengan selamat, dan berkati juga guru kami agar bisa pulang dengan di rumah mereka dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Saya mau mengklarifikasi kejadian yang menurut laporan Pak Agus, Ananda Yuni bertengkar dengan Perdi. Apakah itu betul? Betul Pak. Betul ya. Kira-kira kenapa bisa bertengkar? Dia memukul belakang saya, jadi saya juga melawan. Mukul belakang, jadi Nanda Yuni juga melawan. Iya, tentunya kalau kita dipukul ya mungkin juga saya akan melawan. Pasti sakit ya. Ya Pak. Nah, iya, ya, dipahami karena ya namanya manusia, kalau dipukul ya mungkin ya kita akan melawan. Tetapi apakah Nanda Yuni tahu bahwa memukul itu atau melawan itu tidak sesuai atau tidak baik? Ya Pak. Tahu ya bahwa memukul itu tidak baik. Itu kalau memukul melanggar norma agama atau tidak? Melanggar. Melanggar. Jadi berarti Nanda Yuni memukul itu tidak benar ya? Ya Pak. Iya, bagus. Jadi kali memukul itu namanya main hakim sendiri ya. Jadi jangan dilakukan karena itu melanggar norma agama dan norma sosial. Ingat nggak Yuni bahwa memukul itu kita punya keyakinan keras itu kalau memukul ada konsekuensinya.
tahu ya. Tahu konsekuensinya bahwa jika memukul kita harus minta maaf dan mengganti kerugian orang yang dipukul ya. Ya Pak. Iya. Jadi Nanda Yuni siap mengganti ya kerugian apabila ada yang dirugikan dari perdi. Kalau ada sesuatu yang rusak atau sesuatu yang hilang, bersedia tidak diganti? Bersedia. Bagus. Jadi itu namanya konsisten dengan keyakinan keras yang sudah dibuat. Saya berharap saya akan panggil Perdi, dan setelah saya berbicara dengan Perdi minta maaf, dan apabila ada kerugian diganti ya. Ya Pak. Jadi seperti itu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi anak yang baik, tetap semangat untuk belajar.